Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Kalimantan Kulon dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan diseminasi budaya positif di SDN Kalimantan Kulon. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita memasuki acara agenda yang pertama, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga pemahaman inti, keempat tanya jawab, kelima refleksi, dan keenam penutup. Memasuki acara pembukaan, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas bacaan basmalahnya. Semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak Ibu guru yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang hebat. Untuk yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesehatan, dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan CTP yang dalam hal ini adalah guru Andri. Yang kedua, salawat salam kita kumandangkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya dari zaman, karena beliaulah pejuang pahlawan revolusi yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, minadzulumati ilan nur. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru luar biasa, pada kesempatan ini Ibu guru CKP, Ibu Andi akan menyampaikan materi tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif nanti akan disampaikan oleh Ibu calon CKP, calon guru penggerak. Namun ada sedikit yang Ibu sampaikan, yaitu sekolah idaman adalah sekolah yang sesuai dengan cita-cita kita. Bagaimana cita-cita kita tentang pendidikan? Yaitu sekolah yang nyaman, sekolah yang ramah, dan sekolah yang lingkungannya adalah lingkungan positif. Bapak Ibu, untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak, kita harus selalu berpikiran positif dan menjadi contoh bagi mereka. Sekolah yang nyaman adalah sekolah yang diminati oleh anak-anak. Ketika anak-anak menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, anak-anak rasa nyaman, itu adalah positif. Dan bagaimana Bapak Ibu menjadi contoh, bisa menjadi contoh secara kedisiplinan, secara akhlak, moral, itu adalah sekolah yang menjadi cita-cita pendidikan. Dan untuk Bapak Ibu, monggo, mari kita bersama-sama menjadi guru yang profesional, guru yang selalu berpositif, guru yang selalu menjadi referensi bagi anak didik kita. Referensi kebaikan, referensi kedisiplinan, referensi dalam berbudaya positif. Kita sebagai guru, mari kita contohkan kedisiplinan, berangkat pulang sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian kita menjadi contoh yang lain adalah cara berpakaian.
kedisiplinan pakaian juga merupakan aturan dari pemerintahan. Untuk itu, mari kita bersama-sama, selain dari guru CGP yang sudah mapan, yaitu Ibu Andi yang selalu menyampaikan materi-materi yang menyenangkan, materi-materi yang menjadi referensi juga bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang lain. Semoga untuk selanjutnya sekolah kita menjadi sekolah yang banyak guru penggeraknya sehingga menjadi rujukan dari masyarakat. Ketika sekolah kita menjadi banyak guru-guru yang menjadi guru penggerak, maka insya Allah sekolah kita akan bisa menjadi sekolah rujukan, sekolah yang dituju oleh masyarakat, terutama masyarakat Kali Pucang Kulon. Sekali lagi Bapak Ibu yang merupakan guru luar biasa, guru hebat, mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah guru-guru yang profesional, guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Mari kita ikuti jejak dari guru CGP kita. Nampaknya seperti itu yang bisa Bu Iin sampaikan sebagai pengawal acara. Untuk selanjutnya kepada Ibu Andi sebagai guru CGP calon guru penggerak untuk menyampaikan materi-materi sehingga menjadi referensi, menjadi contoh, menjadi rujukan bagi Bapak Ibu guru yang lain, terutama Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menjadi mengikuti jejak Ibu Andi yaitu guru CGP. Itu saja yang bisa Bu Iin sampaikan. Kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan semuanya dari manusia, terutama ibu yang kurang dalam pemahaman ilmu. Sekali lagi, mengucapkan selamat kepada Bu Andi, selamat menyampaikan, selamat berdiskusi, dan akhirnya bila hibi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Inswi selaku Ibu Kepala Sekolah SD Kaligunung Kulon dalam pengantarnya di acara diseminasi budaya musik. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara pemahaman inti. Nah, memasuki acara ini maka saya akan menjabarkan memaparkan tentang apa itu budaya positif nantinya yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Dan diseminasi tadi itu artinya kan menyebarkan ya Bapak. Diseminasi itu artinya menyebarkan, mengenalkan, memahamkan kepada Bapak Ibu sekalian. Memang saya sebagai calon guru penggerak sini diwajibkan untuk memberikan instruksi kepada Bapak Ibu agar kami semua kita bisa melaksanakan di sekolah kita ini. Jadi tidak hanya teori Bapak Ibu, tapi harus dilaksanakan sehingga aksi nyata guru penggerak pun bisa diimplementasikan di sekolah mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya juga mohon maaf di dalam hal ini saya tidak bukan menggurui ya. Saya hanya menyampaikan saja dan nantinya jika ada yang kurang atau apa saya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, marilah kita memasuki pertanyaan pemantik sebelum saya masuk apakah budaya positif yang akan kita lakukan nanti. Bapak Ibu kita lihat setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Oh. Di dalam pemikiran Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Oke, saya simpan jawabannya. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benarkah itu? Setujukah itu Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Iya, terima kasih jawabannya. Nanti Bapak Ibu ya, benar atau tidaknya kita masuki materi berikutnya. Topik dalam ini, saudara-saudara ini ada 6. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, ini ada sedikit
permainan, tapi monggo karena mungkin terbatas waktu permainan ini bisa dilakukan atau tidak, namun bisa dibayangkan. Di perubahan paradigma kita ini ada kegiatan kepala angka, ada A dan B, Anda dan Anda. Sampaikan secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Maksudnya kita berdua itu mengepal. Apa maksudnya? Tangan kita mengepal, memegang yang satu, memegang apa? Kedua-duanya memegang apa katakan itu barang yang berharga. Bayangkan kalau kita itu memegang barang yang berharga. Lalu teman Anda si B itu tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Seperti anak kecil itu. Karena aku minta ini, jangan yang satu lagi. Yang aku harus ini, aku mau banyak itu, seperti itu. Coba kita bayangkan kalau benar-benar itu terjadi. Pertanyaan saya, apakah jika misalnya contoh saja Pak Joni memegang benda yang berharga tersebut dalam genggamannya, lalu akan diminta oleh Bu Intan. Bu Intan yang B, Pak Joni A katanya. Kira-kira apa yang akan Pak Joni dan Bu Intan lakukan? Maksudnya bolehkah Pak Joni membuka kepala tangan tersebut lalu memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Bu Intan? Bagaimana Pak? Karena itu barang yang berharga, maka akan saya pertahankan bagaimana caranya. Terima kasih Ibu ya. Karena itu barang berharga, maka bagaimanapun akan saya pertahankan supaya tidak jatuh kepada orang lain. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Bagaimana untuk yang B? Saya akan tetap berusaha untuk merayu, menghadik, mengancam ataupun membujuk dengan berbagai cara. Bagaimana caranya agar barang yang ada di genggaman Pak Joni itu menjadi Terima kasih atas jawabannya. Dua-duanya itu benar Pak. Karena mereka memegang posisi kontrol masing-masing. Setiap orang itu mempunyai posisi kontrol yang berbeda. Posisi kontrol yang kita punyai itu dilakukan dalam berbagai peristiwa yang berbeda pula. Ketika itu kita mempunyai sesuatu hal yang menurut kita itu akan menjadikan kita itu beruntungan kita nggak akan berikan kepada orang lain, ya kan? Nah, sama, yang meminta pun sama. Karena saya punya tujuan baik, saya harus minta barang tersebut, maka dengan segala cara. Itulah yang namanya posisi kontrol, Bapak Ibu. Tetapi di sini yang menjadi kendali adalah A, Pak Joni. Pak Joni benar akan memegang kuliah, tidak akan memberikan kepada orang lain apa yang beliau punya, karena itu sangat berharga. Kemarin ketika loka Bapak Ibu dan malu-malu ketika kita membahas ini, salah satu bapak-bapak antara kita itu ada yang begini, saya punya barang berharga istri saya, tapi saya berikan kok, saya lepaskan. Nah, maka kita langsung komen, ya itu berarti istri jenengan itu sudah tidak berharga lagi oleh jenengan. Nah, jenengan masih kita punya seperti itu boleh karena punya tujuan seperti itu Bapak Ibu ya. Korelasinya terhadap budaya positif. Nah, ini ada perubahan paradigma teori. Teori yang dulu adalah hanya ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ngertinya orang dewasa itu boleh memaksa anak-anak saya kira sebagai guru. Itu dulu Bapak. Sekarang tidak lagi.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa orang lain melakukan sesuai dengan kehendak kita. Begitupun murid kita, begitupun anak-anak kita. Ya, karena mereka semua mempunyai tujuan. Bisa dibaca. Ini nantinya pada akhirnya adalah win-win solution. Ya, model berpikir menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tapi semua benar. Apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya sebenarnya itu belajar. Tapi dalam budaya kita, disiplin itu sudah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Lalu dihubungkan juga dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Maksudnya begini, Bapak. Sebetulnya kalau kita melakukan kedisiplinan, contoh, kita yang biasa lakukan disiplin waktu, ya, disiplin waktu berangkat misalkan berangkat kerja. Itu kalau kita menggemi ini bahwa kita itu waktu kita harus hargai dan nantinya dengan disiplin itu akan mencapai tujuan mulia, kita itu pasti nyaman. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Yang terjadi dengan kita adalah kita nggak nyaman karena pagi-pagi begini harus berangkat jam sekian, harus sampai ke sekolah, nggak nyaman, terasa seperti kita diatur seperti itu. Nah itulah kita harus merubah paradigma itu untuk diri kita dan semua warga sekolah ini, terutama juga anak-anak kita. Kemudian di nilai-nilai kebajikan universal adalah ada yang namanya setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Bapak Ibu mohon maaf jika misalnya kita berangkat agak kesiangan pagi. Tapi pasti orang punya tujuan. Maksudnya ada alasan untuk itu kan? Nah itu yang dimaksud seperti itu. Tidak ada orang melakukan sesuatu tidak punya tujuan, tidak punya alasan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Tidak usah disuruh, tidak usah mau ada apa itu nantinya kalau kita melakukan itu. Kalau kita sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, itu akan berjalan dengan nyaman tanpa keterpaksaan. Nah, seperti itu. Nah, untuk anak-anak kita, mereka dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan tahap mulia, diri, kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, itu semua di kurikulum mereka kan ada, Bapak Ibu. Nah, ini termasuk juga nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak kita. Dan itu kita harus menggali motivasi intrinsiknya mereka. Mereka berangkat sekolah harus punya motivasi. Motivasinya apa? Kita ajarkan kepada mereka, nanti kita beri pemahaman kepada mereka bahwa jika kalian tidak sekolah nantinya akan bagaimana agar mereka itu punya semangat yang dari dalam hatinya sendiri, tidak pernah terpaksa katakan misalnya ibunya atau bapaknya, kan kamu hari ini berangkat sekolah, kalau enggak kasih uang saku misalnya. Itu kan berarti bukan motivasi dari diri sendiri, tapi motivasi dari luar, dan itu jika berkelanjutan akan membahayakan bagi anak itu sendiri. Begitu ya, mengerti maksud saya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Teori motivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi. Nah ini teori motivasinya ini tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu. Dari motivasi eksternal, contohnya ini apa Bapak Ibu bisa dibaca? Nah, mereka melakukan kedisiplinan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau seperti itu kan?
aku harus berangkat pagi, takut nanti kalau dihukum sama Pak Joni, gitu kan sih. Nah, kenapa? Oh, Pak Joni baik hati, ya, tidak sombong. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain bisa. Maka Bapak Ibu kalau kita memberikan imbalan ke anak dengan ingin apa mereka melakukan sesuatu sebenarnya tidak seharusnya kita lakukan. Karena itu nantinya akan membuat mereka jadi punya motivasi yang salah dalam melakukan sesuatu hal yang untuk kebaikan diri sendiri. Seperti itu. Nah yang baik ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan, maksudnya dia itu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia punya motivasi, aku harus sekolah yang rajin, aku harus sekolah yang pintar, karena besok aku ingin jadi orang yang sukses. Aku ingin membanggakan orang tuaku, gitu ya. Tidak ada niat di dalam diri hati aku mau berangkat sekolah karena takut dihukum oleh guru Pak Guru itu. Maksudnya seperti itu. Ini pemahaman budaya fisik yang namanya seperti itu. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, anak-anak kita di sini juga kan memang semangat belajar, semangat berangkatnya agak susah ya. Saya juga sendiri punya si anak saya yang di kelas 6 yang itu harus bulan-bulanan ke rumah. Sering gitu, sudah berkali-kali, tapi ibunya kalau bilang katanya mau pintar, tapi nggak mau sekolah, katanya sudah pintar. Dan dia berangkat hanya kalau bapaknya di rumah. Kalau bapaknya bekerja, seringnya tidak tahu, karena tidak ada yang takuti. Seperti itu. Itu juga suatu tantangan bagi saya di sini dan saya belum berhasil menunjukkan 100% seperti dulu Rizal. Rizal alhamdulillah sembuh ya. Intinya. Nah, saya memahamkan itu bukan hanya kepada satu anak, tapi kepada yang lain juga dan alhamdulillah 10 yang lainnya sudah berangkat terus ya. Ricky, Adit itu yang tadinya juga sering ikut kita lahiran sekarang sudah setiap hari berangkat. Si Yusuf yang dulu juga sering bolos ya Pak ya di kelas 5, alhamdulillah sudah sering berangkat dan bahkan sekarang dia termasuk dari sekian anak lain yang ada di kelas 6 itu dia termasuk maju. Karena ketika saya menyampaikan materi, dia fokus, dia mengerjakan hasilnya bagus. Paling bagus sendiri di antara anak-anak lagi. Alhamdulillah punya kemajuan. Nah itulah, maka saya sampaikan ini ke Bapak Ibu untuk kelas yang lain mohon agar itu bisa terpatri dalam diri anak-anak kita di sini. Nah, merdeka ya, karena kurikulum merdeka berasal dari apa yang dituliskan oleh Jenderal Merdeka itu merdeka, artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Anak itu punya kemauan, punya keinginan, namun harus kita kontrol, kita arahkan, kita bimbing perilakunya agar sesuai dengan yang norma-norma yang berlaku. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, walaupun merdeka tapi tidak merdeka sembarangan, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Kira-kira apa itu? Maksudnya dihukum oleh penghargaan itu apa ya? Apa berarti? Ada masukan? Dihukum oleh penghargaan itu sama artinya bahwa penghargaan itu sama-sama adalah hukuman. Kalau kita memberi penghargaan itu adalah hukuman juga. Aslinya di teori Al-Fiqh ini dikatakan bahwa jika kita memberikan penghargaan kepada murid itu sama kita memberi hukuman kepada mereka. Mengapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya nanti bagaimana? Ketika anak kita suruh dia melakukan sesuatu hal, lalu kita beri penghargaan, ya, dia kan antusias nih. Tapi ketika tidak ada penghargaan, apakah mereka akan melakukan? Apakah mereka akan berantusias melakukannya dengan ikhlas? Tidak kan? Itu jangka pendek.
jangka panjangnya kelak ketika sudah mereka dewasa terjun ke masyarakat, tidak adanya rasa sosialisasi. Ketika ada tetangganya mau apa, sidik-sidik wani piro, wah ora apa-apa aku gak nulung, aku gak melu-melu, kan seperti itu. Itu yang namanya penghargaan itu hukuman. Lalu dari penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, tidak akan anak itu jadi tidak sadar, tidak jadi baik, malah akhirnya melakukan segala sesuatu dengan pamrih gitu. Maksudnya seperti itu. Penghargaan merusak hubungan, jelas merusak hubungan kan. Misalnya bestinya mau apa, udah dibilang tapi nanti aku belikan ini ya gitu. Ya seperti itu. Akhirnya kalau yang tidak terima jadi merusak hubungan, bahwa padahal mereka besti. Nah seperti itu kan. Iya. Oke, kita lanjutkan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jelas, kalau tanpa penghargaan berarti anak itu nantinya tidak akan mau belajar lagi. Kualitasnya dia bisa karena hadiah. Dia mau berbuat segala sesuatu karena aku mau dikasih hadiah sama Pak Guru. Kalau nggak ada hadiah, nggak ada apa-apa, dia nggak akan mau belajar. Dia nggak akan mau mencoba untuk maju, menjadi pintar itu nggak mau. Lah orang mau hadiah kok gitu loh. Itu seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitasnya berhenti hanya dihargai dengan hadiah yang akan diterima. Seperti itu. Penghargaannya mengurangi juga motivasi intrinsik yang tadi saya bicarakan tadi. Dari hatinya bagaimana itu sangat kurang setelah mendengar mau ada ribet, ya. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu jika agak membosankan, karena ini pemahaman maka saya harus memaparkan. Paling tidak kurang lebih 1 jam 60 atau 70 menit ya. Mohon dengan sangat kesabarannya. Terima kasih. Saya mohon waktunya. Lalu kita masuk ke bentuk program kebajikan. Ini ada pengakuan tentang pengakuan khusus pribadi semua murid, konsisten dan proses. Maksudnya gini, jika di dalam kelas kita ada anak yang katakan seperti misalnya saya, kalau di saya itu Rafael ya, Rafael, Ayu gitu ya, anak-anak tertentu katakan gitu. Mereka butuh pengakuan. Di dalam kelas kita tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sama kepada anak tersebut, meskipun mungkin mereka itu tidak sama dengan yang lain. Jadi pengakuannya itu yang harus kita berikan juga. Kita menerima mereka apa adanya, karena mereka itu akses kita. Iya, kita tidak boleh diskriminatif. Maksudnya kita harus ini loh, memberi semangat kepada mereka. Walaupun mereka tidak sama, tapi perlakuannya harus sama seperti itu. Seperti kemarin itu Zidan ya. Walaupun seperti itu karena mereka karena dia sudah masuk ke SD kita, ya kita melakukan sama seperti yang lain. Walaupun mungkin dalam segi pelajarannya tidak sama, tapi pengajarannya sama. Mungkin maksudnya materi tidak sama, tapi belajarnya sama maksud saya. Nah, konsisten dalam arti gini. Anak itu di kelas 4 tadinya diperhatikan dengan Bu Ina. Naik ke kelas 5 sama Pak Joni tidak diperhatikan. Itu kan berarti tidak konsisten ya. Maka itu akan menimbulkan dia minder. Tidak ada pengakuan berarti kan di sini. Nah itu konsisten sampai dia lulus, kita harus konsisten untuk memberi pengakuan kepada dia. Dan Bapak Ibu, kita mengajar itu fokus pada proses. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita mengajar hanya untuk mencapai nilai yang bagus. Kalau itu sih gampang ya Bapak Ibu. Karena apa? Anak sekarang kan pintar-pintar, bisa dengan contek,
mereka dengan apapun mereka. Yang penting nilainya bagus. Tapi ini tidak. Di dalam kurikulum merdeka fokusnya adalah proses. Proses kita belajarnya bagaimana anak-anak. Dan lalu mereka ini jadi ingat, terpatri ke dalam ingatan mereka, pembelajaran kita itu menyenangkan. Jadi mereka betah di kelas dalam arti gak terus gak mau keluar itu enggak, dalam arti betah dalam menerima pelajaran. Kalau pembelajarannya boleh di luar kelas, ya kan? Kayak orang kan mungkin nggak mungkin di dalam kelas. Kalau nari mau di luar boleh, silahkan dengan sound dinyalakan musiknya, itu boleh. Mau praktek apa saja. Tapi itu membuat mereka senang gitu, senang. Itulah prosesnya. Iya, waktunya terasa. Karena proses mengajarnya menyenangkan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan di baca langsung ini. Bapak Ibu coba kita pikirkan bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu kan memberatkan, maksudnya hanya tidak ada kesepakatan di dalamnya, ya kan? Ya, pokoknya menghukum saja, nyakiti kan begitu. Tapi kalau konsekuensi kan akibat yang akan diterima dia dan tidak ada. Ya, seperti itu. Konsekuensinya apa? Kita lihat Bapak Ibu coba. Yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Saya ulangi, saya tidak akan menambah lagi ditulis 100 kali di buku. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, diingat masing-masing ya jawabannya ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Apa itu? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena saat itu banyak virus. Kuman, oke. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu ayo semangat. Jangan ngantuk. Oke. Terima kasih. Ngantuk ya Bu? Iya ngantuk. Ya karena jam siang ya. Kalau pagi kan kita jalan. Oke. Coba lihat jawaban. Apakah jawaban kita tadi itu sudah benar, Bapak Ibu? Siapa yang merasa tadi jawabannya banyak yang betul? Ya, ada pertanyaan di sini. Monggo, silakan. Ya, mengapa kok nomor 1 hukuman karena menulisnya 100 kali memberatkan. Ya. Tapi kalau melakukan basket 2 kali, diungkapkan. ya terima kasih. Mengapa saya memberi jawaban nomor 1 hukuman karena itu terlalu memberatkan. Judul catat saya tidak akan tambah lagi 100 kali. Jadi malah tidak saya itu malah tidak mengenakan anak malah
merasa capek ya, bahkan mungkin maaf ya, anak mungkin malah tidak mau sekolah itu karena terlalu berat. Oke, yang lain, hari mengelilingi mengapa hukuman? Bisa monggo. Yang kedua, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan setelah berhenti setelah itu hukuman kalau mengelilingi lapangan basket 2 kali itu kan luas. Terus setelah mengelilingi lapangan 2 kali kan anak jadi capek. Terus setelah capek karena jadi malas mengikuti pelajaran. Tapi itu hukuman dan memberatkan. Oke, lanjut Rina monggo. Rina. Mungkin perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu mungkin tindakan juga berupa hukuman negatif maupun hukuman positif. Kalau hukuman dari hasil dari konsekuensi itu, karena kita melakukan suatu kesalahan, kemudian kita mendapatkan konsekuensi. Terima kasih. Hukuman berupa positif ataupun negatif. Terima kasih. Monggo, Sarah, jabati. Itu salah satu jawaban itu. Oh, tidak bisa membaca. Pakai kacamata? Oh, bisa. Oke, Bapak Ibu, ada ya sekarang untuk ini Bapak Ibu sudah ngerti ya, maksudnya memahami ya, paham ya apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu, ini ada sedikit break atau ice breaking ya, ice breaking yang akan diberikan oleh Vera berhubungan dengan apa? Menyanyikan lagu yang pada akhir-akhir ini lagi booming dan bisa kita berikan kepada anak didik kita, okay? Bisa ketika berangkat, bisa ketika pulang. Karena ini juga termasuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Tangan ke samping, semuanya berdiri, beda awalnya berdiri tadi. Ke depan, ikat berenang, yang nangis siap berdoa. Rambut-rambutan tangan dibuka, lunggu-lunggu tangan digulung, ulang balikan di badan pundak, bawah. Satu jari kiri digabung menjadi dua jari panjang, dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung menjadi enam, dua jendela tiga. Kanan, empat jari kiri digabung menjadi delapan,
lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Kalau cepat ya, menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan diulur, ulang melingkar dipagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang, jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi 4, membuat kamera cepat. Jari kiri, bergabung menjadi 6, buat menara tinggi. Jari kanan, 4 jari kiri, bergabung menjadi 8, buat berpindah. 4 jari kanan, 5 jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih sekali loh. Biasanya kalau anak yang kelas tinggi ini kan biasanya kelas standar. Yang tinggi itu biasanya pakai itu Marina menari di atas menara. Menari untuk membangkitkan konsentrasi anak. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina sambil menari. Terima kasih Bu Vera, tepuk tangan semua. Baik, ini asik ya Bapak Ibu ya, jangan ngantuk ya. Oh ya Bapak Ibu, saya juga kalau saya ini kalau memberikan agar anak fokus itu kalau balik cuma hai, lalu mereka halo, halo, hai gitu. Kalau saya bilang halo, mereka hai, saya hai, mereka halo. Lalu saya gini, hai hai halo, mereka halo halo hai. Saya halo hai, dia mereka hai hai halo, jadi balik. Halo hai halo hai, hai halo hai halo gitu. Kalau yang fokus karena dibalik itu ya bisa, maksudnya cuma dibalik aja. Saya bilang hai hai halo itu bisa. Tapi kalau yang tidak fokus ya ngikutin saya gitu, ya gitu seperti itu. Kalau saya cuma seperti itu, karena anak-anak itu juga. Pagi saya belum menerapkan ini di kelas. Nah, nanti kapan-kapan selang-seling ya begitu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ya. Siap. Siap. Oke. Kita, nah ini Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dibaca. Ada yang ingin ditanyakan? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, memang akan ya melakukan itu yang tadinya kan sudah diberikan ini, diberikan sosialisasi kan? Kalau konsekuensi itu konvensi. Iya. Jika menghilangkan pensil, otomatis harus mengganti. Nah seperti itu maksudnya. Membuat anak sakit fisik maupun hati kalau hukuman ya dalam jangka waktu panjang. Biasanya itu ada anak yang akhirnya mendendam sama bapak ibu gurunya sampai dia lulus. Kalau kita memberikan hukuman itu keterlaluan, iya memang itu terjadi. Dulu zaman saya sekolah saja ada anaknya seperti itu sampai dendam sampai lulus itu kelingan, oh bapak ini mesti hukuman seperti ini apa lagi itu seperti itu. Tapi kalau konsekuensi yang berikan itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam
dalam jangka waktu pendek saja. Tidak nyaman karena dia harus melakukan konsekuensinya, tapi wes dia pertama dia terus tidak dendam, selesai sampai di sini. Bedanya itu. Dan kalau hukuman anak membenci itu di sini. Gara-gara disiplin harus melakukan ini itu, terus saya nggak melakukan dihukum, aku benci yang namanya disiplin. Akhirnya dia nggak mau melakukan les, saking bencinya. Tapi kalau konsekuensi yang diberikan anak jadi menghargai disiplin. Kalau hukuman yang diberikan pemaksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus atau mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyusukan diri. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Konsekuensi misalnya. Hukuman dan konsekuensi misalnya apa? Gini loh, anak itu terlambat, ya, anak terlambat sekolah. Secara kedisiplinan dia berarti melakukan kesalahan. Hukumannya kan ada Bapak Ibu kalau terlambat hukumannya push up misalnya, ya itu ya, itu hukuman menyakiti. Tidak ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi dia berarti tidak mengikuti pelajaran yang sudah dimulai. Konsekuensinya dia tadi tidak mengikuti pelajaran awal sehingga dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui apa yang dipelajari sebelumnya sebelum dia datang terlambat itu tadi. Itu kan konsekuensi loh, bukan hukuman. Konsekuensi itu merugikan juga. Iya, konsekuensinya itu merugikan. Contoh tadi menjatuhkan apa tadi? Minum di meja. Kalau hukuman kan bisa saja, ayo kamu lari 2 kali lapangan, kamu udah mengotori meja guru, seperti itu. Tidak ada hubungannya kan? Nah, yang ada hubungannya itu konsekuensinya berarti dia harus apa? Harus membersihkannya, menyapu, mengembalikan. Karena kamu yang mengotori, maka kamu yang harus membersihkan seperti itu. Iya. Tidak, iya. Tindakannya ya dia konsekuensinya tadi. Sudah telat ya sudah, guru gak akan mengulangi lagi berarti itu. Untuk tingkatan, Ya? Tingkatannya bagaimana? Nah ini ada tingkatan 3 Ibu di dalam budaya positif, di dalam ini apa tadi nilai-nilai kebajikan ini. Pertama itu hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga adalah nanti restitusi. Nah restitusinya dan yang harus kita lakukan di sekolah kita adalah restitusi sekarang. Ya, untuk di kurikulum merdeka kita hanya diperbolehkan melakukan restitusi karena anak harus merdeka, punya kontrol masing-masing, punya tujuan mereka melakukan kesalahan. Apa itu restitusi nanti kita sampai ke situ. Lanjut. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus lakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, contohnya ini, identitas gagalnya adalah hukuman. Setelah dihukum, apakah anak itu akan berubah? Saya tanya Bapak Ibu, nuwun sewu, apakah secara nalar ketika sudah dihukum, anak itu mau berubah? Ya belum ya, tergantung. Tapi banyak berubahnya apa tidak? Yang sering enggak. Ada memang efek jerai ya, ada yang mengatakan hubungan itu termasuk efek jerai. Tapi kebanyakan anak itu malah jadi apa ya?
jadi males malah benci sama gurunya kan seperti itu. Ya, coba kita lihat. Ini Bu Inspektur tadi yang menanyakan, katanya ini Ibu. Nah, jika hukuman itu termasuk identitas gagal, karena korban itu korban ya memang mendapatkan keadilan, tapi yang kalau konstitusi korban bisa dikabaikan. Tapi kalau restitusi korban mendapatkan. Nah, ya. Pakai yang merah, ya, oke. Ais, ini ya. Ini kan, kalau dihukum murid akan tersakiti, tapi kalau mengeseti murid akan dibuat tidak nyaman juga karena dia harus melakukan sesuatu seperti itu ya. Tapi kalau restitusi, anak tersebut akan mendapat penolakan karena dikuatkan oleh guru atau pak gurunya nanti kesalahan yang dia lakukan itu harus diperbaiki. Nanti akan saya tunjukkan video restitusi yang sudah saya buat kepada murid saya. Nanti itu cara restitusinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lanjut kita. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Ini nanti Bapak Ibu harus bisa melaksanakan ini di kelas masing-masing. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan pasangan. Ditawarkan ke anak, kamu mau apa setelah ini? Kalau kamu salah tadi, harusnya kamu bagaimana seperti itu? Nah, itu ditawarkan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kalau mencari mendasari tindakan, cara restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya itu harus diubah, ya. Lalu fokus pada solusinya itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu yang sudah dilakukan tadi. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kita biarkan kembali dia ke kelasnya, tidak terus harus berdiri di luar kelas sampai jam pulang. Enggak, itu namanya hukuman dan sekarang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ini kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, singkat saja, saya terangkan. Itu adalah beda-beda tipis dengan peraturan, tapi keyakinan itu adalah yang terpatri pada diri kita. Ini contoh. Kita misalnya tidak boleh kalau ke jalan, kalau keluar itu harus gunakan helm ya. Peraturannya kan menggunakan helm di jalan raya seperti itu ya. Itu peraturan, tapi keyakinan kelas itu keyakinannya apa? Keyakinan di dalam peraturan memakai helm. Iya. Nah itu baik. Keyakinannya bahwa jika kita memakai helm itu kan untuk menjaga keselamatan, menjaga keamanan itu. Jadi lebih diterapkan pada keyakinannya. Ya, kedisiplinan positif, nilai kebijakan itu kita harus laksanakan di sekolah kita agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang disiplin dan baik, dan penerapannya dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan kesepakatan kelas di awal pelajaran kemarin, waktu awal tahun masuk sudah pasti ya. Nah, kesepakatan kelas itu kan jadi peraturan kelas. Nah, itu jadi keyakinan kelas. Contoh, tidak boleh makan di kelas, itu peraturan kan? Nah, keyakinannya apa? Menjaga kebersihan seperti itu. Itu keyakinan. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah ini, budaya positif itu di dalamnya ada lingkungan yang positif tentunya. Lingkungan itu bukan lingkungan kita di tempatnya. Bapak Ibu juga lingkungan saya, anak didik kita lingkungan saya, gitu ya. Kalau saya melakukannya sendiri tidak akan mungkin bisa,
harus bersama-sama. Misalnya saya melakukan satu pendidikan yang katakan disiplin kepada anak, menerapkan harus masuk tepat jam 7 misalnya. Bapak Ibu tidak menerapkan itu. Bapak Ibu maksudnya setengah 8 misalnya, ini contoh misalnya. Itu bisakah dilakukan? Tidak bisa. Maka budaya sukses itu ya harus ada lingkungan positif yang sama-sama satu semangat gitu, seperti itu ya. Nah, lalu keyakinan kelasnya juga sama, kemudian di dalamnya ada peraturan kelas. Lanjut, nah yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Lalu mengapa? Coba kira-kira yang mana Bu? Kesepakatan kelas ini ada data 40, mengucapkan salah, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira yang merupakan keyakinan itu yang mana? Yang tidak ada peraturannya pun anak itu yakin kalau itu harus dilaksanakan gitu. Kira-kira yang mana? Tadi sudah mau dijawab. Ya, menjaga kebersihan sekolah. Tanpa ada peraturan pun, itu sudah keyakinannya di kelas kita bahwa kita harus menjaga kebersihan. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Ini kegiatan pendalaman kegiatan kelas, tabel, nah pendalamannya. Nah, peraturan kira-kira bedanya apa? Coba kita berpikir sejenak, Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Maaf kalau lebih dari 60 menit sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini nggak jadi suruh pikir, sudah saya tunjukkan. Selalu kembalikan buku tempatnya kan peraturan. Keyakinannya berarti harus tanggung jawab. Seperti itu. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Peraturannya gitu. Nah, keyakinannya berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturannya keyakinannya keselamatan bagi orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya itu masalah kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, peraturannya keyakinannya berarti menghormati orang lain atau bersahabat. Budaya antri ya, itu keyakinan. Gunakan masker, itu peraturan. Tapi jika kita tidak melaksanakan, sebenarnya tidak ada hukuman karena keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Seperti itu kan? Iya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mengapa? Keyakinannya bahwa itu adalah keselamatan dan keamanan. Kalau dia berlari-lari jatuh kan? Oke. Nah, sekarang bukan dasar manusia dan dunia berkualitas. Banyak sekali Bapak-Ibu yang harus saya sampaikan. Sepertinya memang waktunya molor sedikit ini. Kebutuhan dasar manusianya itu Bapak Ibu. Halo. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Oke, bagus. Terima kasih. Bapak Ibu masih ingin hidup kan? Masih. Kalau ingin hidup berarti kita harus bertahan hidup kan? Nah, kalau bertahan hidup itu kita harus punya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Terus apa lagi? Penguasaan. Terus kesenangan, kebebasan. Semangat. Ya. Betul dasarnya itu kalau manusia pasti harus punya ilmu untuk bertahan hidup. Ya, bukan hanya sekedar makan dan minum. Lanjut. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat, besar-besar, teman pemantau. Nah ini adalah posisi kontrolnya Bapak Ibu di sekolah ini.
pendukung, 2 kita sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, contoh satu-satu. Motivasinya guru berbuat ini ya. Jadi ini aja wes. Menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Kalau ya biasa gitu kalau di kelas. Awas ya kamu kalau nggak mengerjakan PR, besok gurumu berarti kan itu sebagai kita sebagai posisi kontrol guru sebagai pendukung. Lalu membuat rasa bersalah itu gini, muridnya diginikan. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali loh. Ibu stres ya kamu kayak begini. Kalau kita ada anak yang nakal, kayak gitu, sampai kayak gitu ya, yang sering kita bilang, kamu jangan begitu sih ya, guru capek deh, kamu begitu terus. Itu adalah guru sebagai pemberi rasa bersalah. Pasti sudah pernah melakukan semua ya, Bapak ya. Nah, lalu sebagai teman kita juga ada guru juga harus memposisikan kita sebagai temannya Besti. Oke. Murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah ini, berapa banyak bintang yang saya harus ulangi, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah gitu. Itu pemantau. Ini pemantau kalau itu pemantau. Contoh, kita ulangan ya, kita ulangan. Terus setelah mengumpulkan, Bapak Ibu bilang sama ibu yang mengerjakan tadi. Nah, kamu tadi mengerjakan kontennya. Kalau kamu nanti setelah istirahat, teman-temannya istirahat, tidak boleh istirahat. Kamu kerjakan soal yang tadi. Karena kamu tahu kalau kamu tadi nyontek. Nah, kata-kata guru mengatakan, guru tahu kamu tadi nyontek, itu termasuk kita sebagai pemantau. Iya, pemantau. Hanya pemantau. Nah, yang benar itu kita sebagai manajer seharusnya Bapak Ibu. Yang paling sempurna, yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Karena kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Maka kita tidak boleh hanya sebagai penghukum, hanya sebagai seseorang yang selalu memberikan rasa bersalah, hanya sebagai teman atau pemantau mereka, tapi kita harus menjadi manajer. Tahu manajer Bapak Ibu? Tahu. Ya, bagaimana kalau manajer? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Harus bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gitu. Si anak bertanya seperti itu, kita harus melakukan perbaikannya. Jadi katakan apa ya, kita jadi orang tua itu tidak boleh egois, ya. Tidak boleh memaksa. Lanjut pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang melakukan membuat orang merasa bersalah? Kalau kata-katanya saya kecewa, saya lelah, saya kok sampai ngurusi kamu rewel terus kayak gini, berarti dia melakukan membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu saya putus hati dan itu berarti dia sebagai penghukum, ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ayo anak-anak, lakukanlah demi Bapak Ibu. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus lakukan ya demi Bapak Ibu ya. Itu kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ditawarin kok jadi mau gitu. Mau sebagainya. Gak pulang, nggak banget gitu. Jadi kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita sebagai manajer dikembalikan ke anaknya. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Seperti itu. Pasti kita sudah pernah melakukannya semua ya, ini teorinya seperti itu. Nah, bergerak antara
memantau keseluruhan nilai belajar memperbaikinya. Lanjut, nah ini sudah. Nah, ini dalam terakhir dalam melakukan restitusi satu menstabilkan identitas. Guru berkata, ya, nak, contoh ini misalnya, saya memanggil, misalnya katakan Anjani, kamu tahu nggak? Guru panggil ke sini apa? Nggak tahu Bu. Nah, jadi gitu. Nah, jika dia coba kesalahan kamu itu apa? Oh iya Bu, saya salah. Kesalahan saya tadi saya itu bukan jawaban yang ada di papan tulis. Saya jawabnya salah, tapi dengan saya ganti dengan jawaban yang benar yang ditulis di papan tulis. Nah, itu berarti kesalahan kan? Iya. Nah, terus saya menuliskan begini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sering salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu adalah kalimat menstabilkan identitas dalam proses restitusi. Jadi guru kita jadi BK, ya, konseling. Nah, terus validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu jalan jadi kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa? Itu ditanyakan. Nah, itu jawabannya pasti seperti itu. Dia 100, dia dapat ujian orang tua. Nah, dia punya alasan itu tadi. Setiap orang punya tujuan mengapa melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, oke, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, gitu. Tapi apakah? Nah, kata yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita punya keyakinan loh, di kelas. Kita harus apa? Jujur guru. Nah, berarti kalau sudah gitu kamu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu untuk berkata jujur. Nah, lalu bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Soal guru, saya udah jujur yang seperti itu. Lalu kita sebagai guru memberikan stimulus. Kalau begitu kamu mau berubah nggak, Nak? Mau Bu? Bagaimana caranya biar kamu nilainya 100? Pintar. Yang belajar dengan apa lagi? Berdoa. Iya ikhtiar, berusaha. Iya ikhtiar. Iya pintar. Nah, seperti itu. Dia cerdas ya. Terus iya, benar lah. Iya bagus pintar. Kalau sudah begitu berarti aku mau melakukan perubahan ya. Iya betul gitu. Oke lalu kita bersalaman, kita boleh tos kepada kita itu yang sedang kita restitusi, gitu ya. Oke Bapak Ibu, kelihatannya sudah cukup. Nah ini disiplin-disiplinnya teori metode banyak sekali. Tapi kalau membutuhkan ini saya share pelajari refleksi. Masuk ke refleksi ya kita langsung ya. Nah, lalu baru apa yang mau paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Monggo Bapak Ibu disampaikan paradigma yang setelah saya berikan dari awal sampai akhir ini, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Apa itu berguna atau bagaimana? Sangat berguna Bu. Ya, hal baru apa yang menunjukkan hal baru yang bisa menunjukkan saya dan setelah mendapatkan penyampaian itu saya mendapatkan pengertian bahwa ternyata hukuman dan konsekuensi itu beda. Jadi akan saya terapkan pada diri saya ketika melakukan kesalahan. Terima kasih Mbak Nuri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapat
pendapatnya. Lalu kesan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini mungkin tentang hubungan dan konsekuensi itu memang harus kita berikan kepada anak supaya anak itu bisa merubah tingkah laku dia yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, dan supaya anak yang lainnya tidak melakukan perbuatan yang seperti dilakukan anak tersebut, biar anak-anak yang lain tidak menirukan. Mungkin dari bisa Menambahkan Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan tadi di antara tentang hubungan dan konsekuensi itu adalah awal paradigma lama. Paradigma baru kita yang harus kita lakukan adalah melakukan restitusi. Ya, demikian Bapak Ibu, ini saya lanjutkan dengan menunjukkan video restitusi yang sudah pernah saya buat agar bisa untuk apa namanya, ya referensi saja seperti ini Bapak Ibu. Konseling, nah itu restitusi itu adalah konseling kita. Caranya menggunakan dengan cara segitiga restitusi. Ya, sebentar. Sebentar saja, biar ada gambaran sedikit. Ini nggak apa-apa untuk orang.
menambahkan ini. Kalau diadakan apresiasi Apresiasi dalam maksudnya ketika anak melakukan hal yang baik perlu dikasih dulu. ya ribet kan tadi nggak boleh. Iya, soalnya kan kalau Ribet dan nangis itu berarti tetap tinggal. harus di Asik kan? sudah selesai. Terima kasih Pak Ibu telah tadi Rektor sudah saya ucapkan dan semoga itu bisa menjadikan gambaran Bapak Ibu bahwa nanti kita melakukan restitusi terhadap anak kita jika melakukan kesalahan. Ya, monggo Ibu untuk membacakan kesimpulan. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk penyampaian materi dari Ibu Andri sudah selesai dan Bu Ini yakin semua bisa memahami dan bisa menerima. Yang untuk selanjutnya bisa di follow up-nya adalah dipraktikkan. Jadi tidak hanya teori tapi dipraktikkan sejenak demi sejenak. Bapak Ibu untuk kesempatan ini mungkin akan menyimpulkan kesimpulan ini benar atau tidak nanti bisa sharing di luar sesi ini. Pada materi ini yang pertama kesimpulannya adalah bahwa guru sebagai manajer atau pemimpin di kelas, maka Bapak Ibu bisa membentuk atau mengarahkan siswa sesuai dengan karakter yang kita atau sekolah inginkan. Karakter yang bagaimana, cita-cita bagaimana untuk sekolah ini. Kemudian untuk yang kedua, Bapak atau Ibu guru sebaiknya tidak memberikan hukuman kepada siswa yang membuat suatu kesalahan atau kekeliruan, karena akan menjadikan siswa itu tidak nyaman ketika berada dalam lingkungan sekolah atau ketika hendak berangkat dari rumah merasa tidak nyaman, karena yang diingat adalah kalau aku nanti terlambat aku akan diberi hukuman. Kalau aku melakukan kesalahan yang mestinya tidak harus sengaja juga akan hukuman. Jadi hukuman itu setelah menerima materi ini sebaiknya dibiarkan, disingkirkan. Kemudian untuk yang ketiga, jangan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan, tetapi berilah restitusi seperti tadi yang kedua. Ya, jadi kita memberikan motivasi atau pembenaran atau konseling bagaimana dari kesalahan itu menjadi suatu pembenaran. Dan tadi Bu sebelum ini sudah satu menit, tapi Bu Ati menyampaikan tidak boleh memberi ribet. Tetapi dalam pola pikir atau menurut Bu Iin ya, kalau tadi kita tidak boleh memberi hukuman atas kesalahan anak, tapi berilah restitusi. Tapi ketika anak itu melakukan suatu kebaikan atau berprestasi, kalau menurut Bu Iin bolehlah kita memberi ribet. Ribet itu tidak harus buku, tidak harus berbentuk uang, tetapi terima kasih sayang, kamu sudah menjadi pahlawan bagi kita karena kamu sudah ikut lomba di tingkat 21, di tingkat 6, di tingkat yang tidak di bawah sendiri, biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk prestasi sepertinya ribet masih boleh diberikan bagi mungkin ya, kalau ilmu sekarang yang berbeda belum ini, tapi kalau mungkin pernah memahami itu ribet, kita harus memberi ribet kepada anak-anak supaya anak bangga, ya, supaya bangga. Kemudian sebagai pemimpin manajer memberi ribet kepada Bapak Ibu guru pun beliau selalu terima kasih Bu sudah melatih anak dengan baik. Terima kasih Bu Intan sudah memberikan minuman Bu Intan sehingga Bu tidak usah, itu juga ribet. Siapa Bu siapapun yang menabung minuman, Bu terima kasih saya, iya, kan rasanya. Jadi itu menurut beliau ribet. Jadi anak pun seperti itu. Ketika Bu Intan melihat, saya kalau Bu Intan melihat Bu Intan, saya juga tidak baik, anak-anak tidak paham ya, berarti anak pintar, itu juga ribet. Tetapi nanti tolong dicek lagi Bu Andi, bolehkah ribet itu berupa berbentuk benda? Ya nanti digali lagi, boleh tidak? Karena kita juga ketika melakukan kegiatan lomba kan itu ribet juga, berbentuk lomba. Tidak, terima kasih kamu sampai tadi bahasa
ilmu bermanfaat dan kesimpulan Bu ini tidak bisa dikali lagi di luar sesi ini karena itu sudah pernah dikali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit menambahkan untuk menanggapi dari apa yang barusan diberikan oleh Ibu. Ribet yang karena terima kasih atau apa tadi? Terima kasih dan apapun itu termasuk menghargai sebagai cara penguatan itu namanya Ibu. Penguatan. Tapi yang di sini yang dibicarakan adalah ribet sebagai upah katakan. Ya, katakan upah ribet stimulus yang nantinya. Jadi kan yang namanya itu sebetulnya yang benar adalah ketika dia sudah berjalan melakukan apa baru diberi diberi itu hadiah gitu tanpa ngomong dulu kan. Tapi ya yang nggak boleh itu kalau ngomong dulu loh. Nah, kamu mau kalau kamu lakukan itu kan dikasih ini itu yang tidak boleh maksudnya itu. Iya itu pada seperti itu yang tidak boleh. Gitu ya Ibu ya. Mohon pemahamannya tinggi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sampai penghujung acara. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan semoga semua yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain serta sekolah ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.